Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan latihan soal kompetensi manajerial. Kali ini pada orientasi pada hasil. Ya, seperti yang kita ketahui untuk video-video sebelumnya kita sudah menerangkan integritas, kerjasama, komunikasi, dan sekarang kita pada orientasi pada hasil. Nah, untuk orientasi pada hasil ini, definisi dari Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017 ini, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan mempertahankan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kemudian jenis tipe dari soalnya itu dengan kondisi ada 5, ini diambil sesuai dengan level-level dari Permen-Pan RB-nya, yaitu kerja sesuai SOP, kerja dengan metode efektif, target kerja lebih menantang, melebihi target, dan mutu optimal dan berkelanjutan. Oke, lanjut untuk ke pertanyaannya, kita ke soal saja. Ketika ingin hasil mencapai suatu kesuksesan, maka saya A. berdiam diri, B. mencoba terus-menerus, C. meminta bantuan teman terdekat, D. mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Ini mencoba terus-menerus. Di sini kondisinya yaitu Anda sudah berkomitmen secara tinggi, kemudian bertanggung jawab terhadap organisasi, kemudian sudah tahu SOP yang harus dicapai targetnya, maka Anda yang di perusahaan tersebut atau di dinas tersebut harus mencoba terus-menerus. Artinya ini belajarnya itu, minat belajarnya sangat tinggi. Itu akan mempercepat atau mendapatkan kesuksesan secara maksimal. Nah, adapun untuk yang A ini berdiam diri, artinya ya kalian tidak mempunyai tanggung jawab ataupun nanti komitmennya itu rendah terhadap mencapai kesuksesan. Dan meminta bantuan teman terdekat, ini ya Anda tidak ada solutif ataupun tidak inisiatif, inovatif terhadap untuk mencapai kesuksesan. Artinya dicekoki terus, ingin dibantu terus oleh orang lain. Kemudian yang D adalah mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Nah, ini juga bagus. Artinya ada rasa ingin belajar, ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Tapi di sini artinya di dalam mencapai kesuksesan, apalagi di organisasi ya, paling tidak jangan ada persaingan. Ini nanti berdampak negatif nantinya ke suatu organisasi. Nah, adapun untuk yang jawaban yang paling besar adalah yang B, mencoba terus-menerus. Nah, untuk poinnya itu 4B, 3D, 2C, dan 1A. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Saya melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Dan meminta atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Jawabannya adalah yang C, melihat dari kondisi yang ada. Artinya ini Anda pasti sudah tahu SOP-nya, kemudian juga Anda harus bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi. Ini nanti kondisinya lebih ke mengerjakan SOP secara efektif. Kemudian disesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, artinya ini ada tantangan
pasti juga di perusahaan itu ataupun di dinas terkait itu tidak selamanya mulus, pasti ada kondisi atau timbul masalah. Itu harus Anda kerjakan atau harus Anda mencari solusi. Nah, di sini ya yang paling tepat adalah melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk yang A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama. Ini artinya ya Anda pasrah-pasrah saja dengan masalah yang timbul di perusahaan Anda, kemudian tidak ada rasa untuk memperbaiki ataupun bersolusi yang efektif di dalam menyelesaikan target. Itu ya nanti kinerja ataupun dari target perusahaan itu kurang baik nantinya. Kemudian yang B ini adalah meminta bantuan kepada rekan karyawan. Ini juga bisa, cuma pasti rekan karyawan yang lain juga punya SOP masing-masing ataupun punya tugas pemenang masing-masing. Ya, lebih baiknya Anda harus inisiatif ataupun mencari solusi yang baik. Kalau bisa ya jangan dulu mencari bantuan kepada orang lain seperti itu. Kalau misalkan memang SOP-nya itu untuk pribadi Anda sendiri. Dan D, meminta atasan untuk mereview. Nah, ini sudah ibaratnya mengatur ke atasan. Ya memang mungkin di akhir suatu pencapaian target nanti ada evaluasi. Itu juga bisa disampaikan di situ. Tapi ini ketika di tengah-tengah jalan ya lebih baik diselesaikan dulu, kemudian mencari mengadaptasikan diri saja agar mempercepat target terselesaikan. Oke, yang poin tertinggi itu adalah C, kemudian 3D, 2B, dan 1A. Nah, soal selanjutnya, Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang meski dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan IT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut, bahkan Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. D. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Artinya ini di dalam wilayah itu yang katanya ketertinggalan teknologi informasi ini perlu diinformasikan, perlu diberdayakan, diinformasikan sebar luas mengenai teknologinya. Artinya nanti capaian tugasnya itu kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi. Nah, artinya ya harus mengedukasi masyarakat tentang perkembangan IT ini sangat penting. Karena ya harus mengikuti zaman dan juga harus beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Seperti itu. Dan yang B ini berkoordinasi dengan kepala desa, masyarakat. Nah, ini boleh-boleh saja melibatkan stakeholder dan memang harus dilibatkan, tetapi di sini jangan lupa hal yang penting adalah memberdayakan masyarakatnya agar yaitu tercerahkan terhadap perkembangan IT. Berarti di sini ada sikap acuh tak acuh kepada masyarakatnya. Hanya mementingkan untuk koordinasi saja kepada kepala desa dan stakeholder setempat. Nah, kemudian yang C adalah menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut. Nah, artinya ini untuk mengembangkan
masyarakat tersebut ya tadi seperti yang acuh tak acuh, artinya ya masyarakat dibiarkan saja agar tidak berkembang terhadap IT. Kemudian melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap. Nah ini ya tadi pasti harus mengikuti zaman terhadap apalagi ke IT ini. Jadi harus mengedukasi masyarakat. Oke, jelas ya. Nah, untuk poin tertinggi adalah 4A, 3D, kemudian 2C, dan 1B. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. C. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. D. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Apalagi sekarang di pabrik, di perusahaan, ataupun di dinas terkait itu pasti menggunakan teknologi zaman sekarang. Mulai dari komputer, dari HP, dari internet, dan sebagainya itu sebagai perubahan zaman yang harus diadaptasi, yang harus kita juga menunjang kinerja kita agar lebih optimal. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengabaikan terhadap teknologi informasi. Harus melek terhadap IT. Dan yang B ini belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Nah, ini juga baik. Terus belajar terhadap teknologi ini. Tapi ini artinya mengikuti saja terhadap belajar teknologinya. Tapi tidak ada semangat yang tinggi. Nah, di sini yang poin A ini plusnya itu semangat yang tinggi untuk belajar, memperbaiki kinerja. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini juga bisa, tapi tidak diimbangi dengan semangat yang tinggi. Kemudian dia tidak belajar teknologi informasi. Nah, kalau ini ya berarti nanti ketertinggalan, nanti kudet terhadap informasi ataupun teknologi. Ini nanti ketertinggalan. Nah, kayak untuk poinnya itu 4A, 3C, kemudian yang 2B dan 1D. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda. A. Saya selalu terbuka terhadap tiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. Jawabannya adalah yang D. Ini sikap yang perlu diperhatikan karena kita tidak melulu harus mengurusi orang lain. Harus tetap ada prioritas untuk kepentingan perusahaan. Jadi tidak berkutat kepada masalah-masalah keluh kesah dari teman-teman atau rekan kerja Anda. Jadi ya sikap yang paling baik adalah bersimpati dan memberikan solusi. Nah, ini agar mereka berpikir ataupun mempunyai inovatif, inisiatif, kemudian beri nasihat atau semangat yang tinggi terhadap tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian ini yang A ini saya selalu terbuka. Nah, ini nanti buang-buang waktu Anda saja. Bahkan nanti terlupakan kepentingan perusahaan Anda itu nanti terbengkalai karena mengurusi terus keluh kesah dari teman Anda. Nah, kemudian yang B ini hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Nah, artinya ini boleh saja bagus, tapi ini artinya ada relasi dari rekan kerja itu perlu
harus ada simpati, harus ada tadi di sini yang paling D ini memberikan solusi. Jadi tidak langsung acuh tak acuh terhadap rekan kerja Anda. Nah, yang C ini selalu bersimpati dan memberikan nasihat. Nah, ini juga sama seperti yang A. Berkutat kepada memberikan nasihat terhadap teman-teman Anda, yaitu sama saja buang waktu, bahkan nanti terbengkalai ke memprioritaskan kepentingan perusahaan. Oke, jelas ya? Nah, untuk yang poinnya itu 4D, 3C, 2A, 1B. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal kompetensi manajerial pada aspek pelayanan publik. Oke, stay tune ya di Pena Daring. Silakan tonton untuk video-video sebelumnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.